Dimulai dari apa? Dari gereja yang punya kesatuan. Gereja yang melihat jiwa-jiwa lebih daripada sekedar mengasihi diri mereka sendiri. Haleluya. Aku bisa menderita sekarang, tetapi aku percaya ada kemuliaan yang akan jadi bagian. Kau percaya apa yang engkau pikul sekarang, apa yang engkau derita sekarang akan digantikan oleh Maha. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, lihat sebelah kiri kanannya dan katakan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dan sore hari ini, entah kenapa, tiba-tiba ada yang nyangkut di tenggorokan saya. Padahal tadi sudah minum 1 gelas air. But anyway, Bapak Ibu Saudara, kita ingin belajar satu hal pada malam hari ini dan beberapa menit ke depan kita fokuskan atensi kita, fokuskan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Ini sangat membantu. Puji Tuhan. Kita akan belajar mengenai perintah Allah. Oke. Tentang perintah Allah. Dan ini adalah kata yang konotasinya tidak terlalu menyenangkan, bahkan untuk kita yang sekarang hidup di perjanjian baru begitu ya, karena konotasi ini kemudian membawa kita kepada tuntutan hukum Taurat, tuntutan dari perjanjian lama. Saya sekarang sudah hidup di dalam perjanjian baru, seharusnya saya hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Ya, tetapi perintah Allah yang akan kita pelajari sekarang ini spesifik. Ya, perintah Allah itu bisa diberikan kepada orang-orang secara pribadi. Jadi Tuhan bisa memerintahkan sesuatu pribadi lepas pribadi. Ya, jadi ini bukan general set of rules yang semua orang harus ikuti, tetapi ini adalah suatu tuntunan, ya, suatu dorongan, suatu perintah kepada pribadi lepas pribadi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh pribadi itu. Jadi apapun yang menjadi situasi dan kondisi Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, perintah Allah itu akan memberi kepada saudara dorongan, motivasi, arahan apa yang harus Anda lakukan atau apa yang seharusnya Anda lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar yang pertama dari tokoh yang namanya Yosua. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9, Anda pasti sudah sangat mengenal ayat-ayat ini. Ketika Allah memerintahkan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Mari kita baca Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, Anda siap untuk membaca bersama-sama? Agak panjang ini. Ya, 1 sampai 9. Kalau Anda punya Alkitab di tangan Anda, buka Alkitabnya. Kalau tidak ada, lihat saja ke depan dan berdoalah semoga tidak terlambat ayat-ayatnya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini
menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah sebelah kiri kanan saudara membaca tadi ayatnya? Atau capek di tengah jalan? Capek. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 1-9 Tuhan meminta kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan perintah Allah seperti yang Anda bayangkan. Jangan begini, jangan begitu. Setiap kali saudara dengar kata perintah Allah, itu kan langsung asosiasi di pikiran kita adalah sesuatu yang tidak boleh saya lakukan. Tetapi perintah Allah yang spesifik diberikan kepada Yosua adalah kuatkan, teguhkan hatimu. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya mengharuskan Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi di akhir zaman ini, saya tahu ada beberapa dari kita yang khawatir, ada dari beberapa dari kita yang mulai muncul ketakutan, keraguan, bagaimana masa depan aku, keluargaku, istriku, anakku, pekerjaanku, usahaku, dan lain sebagainya, penghidupanku. Tetapi biarlah malam hari ini Tuhan membisikkan perintahnya. Atau saya koreksi, meneriakkan perintahnya di telinga Bapak Ibu Saudara. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Kita menjadi orang Kristen yang harusnya berdiri kokoh, yang harusnya berdiri teguh. Kita bukan generasi Kristen yang lemah. Saya sering menyampaikan kepada staf gereja bagaimana situasi generasi zaman sekarang yang diarahkan memang untuk lebih mudah menyerah. Karena begitu banyak opsi, begitu banyak alternatif, you can easily give up. Apalagi kalau di TV itu kan ada ya, kalau Anda menyerah, lambaikan tangan. Karena saudara, kita berharap di dalam hidup ini ada satu kesempatan untuk kita menyerah saja dan Tuhan sudahlah. Saya kemarin
mendengar ada kabar di Manado, Sulawesi Utara. Seorang mempelai pria, bahkan kalau boleh saya bilang suami ya, karena sepengertian saya mereka sudah melalui pemberkatan nikah. Ini mau masuk ke resepsi. Jadi setelah mereka pemberkatan nikah, kemudian mempelai pria ada di kamarnya, mempelai wanita ada di ruang make up mungkin, di touch up. Lalu kemudian saya nggak tahu dengan budaya di Manado, tetapi katanya harusnya ada seseorang yang mengetok pintu wanita ya untuk mempelai pria itu menjemputnya. Dan entah bagaimana kemudian orang yang seharusnya bertugas, apakah itu pamannya kalau saya tidak salah, terlambat datang sampai 2 jam. Begitu stresnya mempelai pria ini, begitu tertekannya dan entah apa yang merasuki pikiran suami ini. Jangan menyanyi, saya tahu di dalam hati saudara ada yang tahu lagu dangdut ini. Ya, entah apa yang merasuki pikiran pria ini, dia lari keluar dari kamar, dia lompat dari balkon di hari pernikahan. Saya nggak habis pikir gitu, apa yang salah? Orang mulai berkomentar, aduh kasihan wanitanya. Tapi banyak juga yang berkomentar, puji Tuhan, ketahuan suaminya tidak tahan uji. Tidak kuat under pressure. Dan saya nggak ngerti dengan Bapak Ibu Saudara apa yang mungkin sekarang ada di pikiran Anda. Apa yang merasuki pikiran Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan malam hari ini, di tengah segala hal yang terjadi, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berdirilah teguh Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Rekan-rekan yang masih di dalam studi, SMA, mungkin ada yang SMP di sini, atau bahkan SD, tadi yang menari SD kelihatannya. Ya. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang ada di usaha, di pekerjaan. Ini hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak mudah, tetapi kuatkan, teguhkan hatimu. Pelayan-pelayan Tuhan, saya tahu jadwal Anda semakin banyak saja. Ya, karena orang-orang masih ada yang takut datang untuk melayani. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan menyerah. Jangan hari ini. Nah, apa situasi yang dihadapi oleh Yosua sampai kemudian dia diberi perintah yang diulangi sampai 3 kali oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi aku katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu seperti seseorang yang mencengkram bahu rekannya dan kemudian menggoncangkannya. Bangun, bangun, sadar, kuatkan. Kenapa Tuhan sampai mengulangi 3 kali? Karena hal ini penting. Untuk memberi kepada kita background story-nya, situasinya saat itu adalah Musa sebagai pemimpin Israel sudah mati, meninggal. Jadi semua orang Israel berkabung karena our great leader, orang yang paling karismatik di antara bangsa Israel, meninggal. Apa yang harus kami lakukan tanpa dia? Jadi situasinya adalah terjadi transisi. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, transisi yang seperti apa. Dari dulunya bekerja kemudian di PHK kah?
Dari dulunya Anda punya gaji 100%, sekarang dipotong 25% kah? Transisi dari anak-anak yang dulu ada di rumah dan sekarang meninggalkan Anda kah? Apapun itu, transisi itu membuat stres. Tetapi Tuhan tahu bahwa selalu ada harapan di tengah-tengah masa-masa yang seperti itu. Dan harapan Israel adalah Yosua. Dan seperti yang saudara sudah tahu, atau kalau Anda belum tahu, saya beritahu sekali lagi, nama Yosua artinya Allah penyelamatku. Jadi di tengah hal-hal yang membingungkan, di tengah hal-hal yang membuat Anda goncang Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Allah akan menyelamatkan engkau. Allah penyelamatmu akan hadir. Tetapi konteks di saat ini adalah pribadi Yosua sebagai manusia, sebagai penerus Musa yang kemudian diberi dorongan oleh Tuhan untuk kuatkan, untuk teguhkan hatimu. Karena engkaulah harapan bagi Israel. Dan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara siapapun, apakah Anda pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di organisasi, pemimpin di kelompok, pemimpin dimanapun Anda berada, saya tahu menjadi pemimpin itu tidak mudah. Tetapi Anda adalah harapan untuk perubahan yang terjadi. Keluarga Anda membutuhkan Anda, jangan menyerah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kelompok Anda membutuhkan Anda, Bapak Ibu Saudara yang jadi pemimpin kelompok. Jangan menyerah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Komunitas Anda membutuhkan Anda, jangan menyerah sekarang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya di sini ini adalah amanat agung Kristus yang kita kenal ketika Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan. Jadi perintahnya bukan jangan begini atau jangan begitu, tetapi pergi dan lakukanlah, pergi dan jadikanlah. Suatu perintah di akhir perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya. Kalau Anda dapat perintah dari seseorang di akhir pertemuan, itu adalah sesuatu yang penting. Itu adalah sesuatu yang, it's a will. Ini adalah permintaan terakhir dari Yesus kepada murid-muridnya. Ini adalah sesuatu yang penting. Anda tidak bisa kemudian meremehkan perintah ini. Kenapa? Karena secara fisik Yesus tidak lagi berada di tengah-tengah dunia. Jadi apa yang terjadi? Yesus ingin memastikan bahwa murid-muridnya mengerti bahwa merekalah sekarang yang menjadi Kristus bagi dunia. Anda tahu arti Kristus, Kristos, ya di dalam bahasa Ibraninya Mesias atau Mesaya, Mesiah, Hamasiah, artinya adalah yang diurapi. Jadi Yesus yang diurapi itu sudah pergi. Dia akan naik ke surga. Nanti kita bisa lihat di Kisah Para Rasul, kisah tentang bagaimana Yesus kemudian naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi secara fisik dia tidak lagi ada di tengah-tengah murid-muridnya. Ya itu nanti saudara bisa koreksi Matius 28. Ya tapi sekarang murid-muridnya itu diberi perintah oleh Yesus untuk pergi dan menjadikan. Pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Jadi merekalah sekarang yang menjadi Kristus di tengah-tengah dunia. Menjadi Kristus bagi dunia. Dan hal ini terus berlangsung Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam doa Yesus untuk murid-muridnya di dalam Yohanes 17.
kita lihat bahwa Tuhan ingin bahwa setiap orang itu percaya kepada yang diberitakan oleh murid-muridnya dan pada gilirannya mereka membuat orang-orang lain lagi percaya kepada Yesus. Jadi ini dari murid-murid Yesus yang pertama mereka memuridkan, kemudian murid-murid ini memuridkan lagi, dan murid-murid ini terus memuridkan. Dan itulah yang menjadi konsepnya Tuhan. Kenapa kemudian ini diberi label, meskipun Tuhan Yesus atau Alkitab tidak pernah melabeli ini sebagai amanat agung, tetapi gereja secara general melabeli ayat ini sebagai amanat agungnya Tuhan. Amanat agungnya Yesus, amanat yang paling tinggi dari Yesus kepada murid-muridnya, yaitu untuk menjadikan orang-orang menjadi murid Kristus. Jadi kalau tadi Yosua diberikan perintah untuk menguatkan dirinya, meneguhkan dirinya di tengah-tengah kesulitan, kita sekarang belajar dari murid-murid Yesus, mereka diperintahkan oleh Allah untuk pergi dan menjadikan. Pergi dan menjadikan. Artinya apa? Actively doing something. Anda secara aktif melakukan sesuatu buat Tuhan Yesus. Ini yang ingin saya tanyakan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang Anda lakukan sebagai murid Yesus? Jeff, saya datang setiap hari Minggu ke gereja. Itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, tanyakan kepada diri kita, apakah saya sudah pergi dan menjadikan seseorang murid Yesus. Yang paling mudah kan selalu dari keluarga, betul? Anak-anak kita, apakah mereka dimuridkan? Pasangan saya punya keponakan, karena mereka mengikuti orang tuanya di Brisbane untuk mengambil S3. Jadi anak-anak kecil ini besar di sana, besar di Brisbane. Kemudian pulang ke Indonesia, pulang ke Jakarta, pandemi terjadi. Jadi ini anak-anak pandemi yang gak boleh keluar kan. Gak bisa kemana-mana, dan karena mereka gak boleh keluar, gereja semua juga online. Akhirnya sekolah minggunya gak ada. Mereka gak pernah ada sekolah minggu. Kemudian mamanya mereka berkata, waduh, anak-anakku butuh sekolah minggu ini. Sering kali kita berpikir bahwa, maksud saya nggak ada yang salah dengan konsep beliau bilang bahwa anak-anaknya butuh sekolah minggu. Mungkin yang dipikirannya anak-anak saya makin bandel nih. Kalau di sekolah minggu mungkin ada guru sekolah minggu yang bisa membenarkan mereka. Maksudnya nggak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir bahwa anak-anak kita hanya bisa berubah dalam 1 jam atau 2 jam pelajaran sekolah minggu per 7 hari itu, dalam 1 minggu itu. Sementara dia menghabiskan 24 jam bersama dengan orang tuanya. Menurut Bapak Ibu Saudara, seharusnya siapa yang memuridkan mereka? Ya kan? Kalau Anda serahkan semua itu guru sekolah minggu, pokoknya urusin lah anakku. Saya pengen dia menjadi anak keturunan ilahi. 1 jam dalam seminggu. Masalahnya orang tua kita harus mendorong diri kita untuk bisa memuridkan anak-anak kita.
Masuk kalau kemudian Bapak Ibu Saudara atau rekan-rekan muda, Anda bilang saya nggak punya anak, saya harus memuridkan siapa? Lihat sekelilingmu. Pernahkah Anda pergi dan menjadikan mereka murid Yesus? Bagaimana menjadikan mereka murid Yesus? Dengan setidaknya mereka mendengar tentang Yesus. Pernahkah Anda secara sengaja membiarkan mereka mendengar tentang Yesus? Pergi, jadikan. Dan saya berharap malam hari ini Tuhan berteriak di telinga Bapak Ibu Saudara. Pergi, jangan di rumah saja. Saya tahu ini kontradiksi dengan perintah pemerintah gitu ya, untuk di rumah saja, kalau nggak perlu berpergian, nggak berpergian. Tapi maksud saya adalah pergi secara aktif. Anda bisa menelpon, Anda bisa teks atau WhatsApp seseorang, Anda bisa menghubungi seseorang dan menjadikan mereka murid Yesus. Kalau tidak, siapa yang akan menjadi Kristus bagi dunia ini? Karena kita udah gak punya Yesus di tengah-tengah kita. Yang ada adalah gereja Tuhan yang harusnya menjadi Kristus bagi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang manusia itu didesain sebenarnya untuk menjadi yang diurapi. Kalau Bapak Gembala menggambarkan ada Yesus sebagai Adam yang akhir sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Saya percaya juga bahwa Adam yang awal itu sebenarnya adalah Kristus yang pertama. Ya, kalau Yesus Kristus adalah Adam yang akhir, maka Adam yang pertama itu sebenarnya adalah Kristus yang pertama. Karena dia diurapi oleh Allah untuk menguasai bumi, menaklukkan. Ada misi yang diberikan kepada dia. Yesus ketika di dunia juga punya misi dari Allah. Tetapi sayangnya Adam gagal. Adam yang pertama, Adam pertama, Kristus yang pertama ini. Saya beri tanda kutip di situ, supaya Anda tidak kemudian menyebut bahwa, oh ini jangan-jangan Tuhan juga nih. Tuhan Adam Kristus, enggak. Maksud saya adalah Kristus dalam definisi sebagai yang diurapi. Ia gagal, 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 23 di situ. Dan kemudian ia jatuh di dalam dosa. Kita sama-sama tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan puji Tuhan, kegagalan manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu Saudara, kegagalan Anda itu tidak dibiarkan oleh Tuhan begitu saja. Dari dua hal yang pertama saya sampaikan mengenai jangan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya tahu bahwa beberapa dari kita tenggelam dalam ketakutan yang begitu dalam. Tetapi Tuhan gak biarkan Anda terus ada di sana. Tuhan ingin berikan perintah kepada Anda untuk kuat dan teguh. Ada beberapa dari kita yang selama ini menjadi jemaat, menjadi orang Kristen yang pasif. Kita gak pernah pergi boro-boro mau menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Keluarga kita saja kita abaikan untuk dijadikan murid Kristus. Tetapi Tuhan gak mau Anda terus gagal. Allah ingin menyelamatkan, Allah ingin memulihkan. Seperti manusia yang pertama ketika ia gagal, ia jatuh ke dalam dosa, Allah kemudian memberikan karunia-Nya. Karunia-Nya. Dan karunia Allah itu diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, karena apa yang diajarkan oleh agama-agama lain. Kita melakukan ini dan itu untuk diselamatkan. Tetapi
Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia yang bisa dijangkau dengan iman. Dengan iman kita. Roma 15 ayat 5, Roma 5 ayat 15 dan Efesus 2 ayat 8. Itu bukan karena usahamu, tetapi karena kasih karunia Allah. Anda diselamatkan oleh kasih karunia Allah.